Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN, Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, dan Kennedy Muslim, peneliti indikator politik Indonesia. Saya ingin ke Mas Kennedy, ini kalau berbicara tentang yang dikerucutkan, setidaknya ada beberapa nama penting lah ya. Kita coba kuliti satu-satu yang menonjol dari beberapa nama itu yang mana? Ini ketika kita mengkerucutkan menjadi simulasi 7 nama, kita mencoba nama tentu saja Pak Ganjar, Pak Prabowo, Pak Anies, juga ada nama Pak AHY sebagai ketum Demokrat dan juga mungkin saat ini Demokrat juga mengambil posisi sebagai oposisi ya. Jadi kita masukkan nama Pak AHY, Pak Erick Thohir tentu saja sebagai wajah baru di dalam pencapresan, dan juga nama Mbak Puan dan Pak Erlangga gitu. Gimana pun juga Mbak Puan ini ya bisa dibilang salah satu pemimpin partai terbesar, partai pemerintah gitu saat ini, PDIP gitu, dan juga Pak Erlangga gitu. Dan ketika dikerucutkan seperti itu memang ada peningkatan meskipun tidak signifikan itu dari beberapa nama itu seperti Pak Erick Thohir naik sekitar 1%-an gitu, Mbak Puan juga naik sekitar 1% gitu. Meskipun Pak Erlangga masih di bawah 1% ya, tapi dan yang tidak tahu tidak jawab masih di angka 11% gitu di situ. Apa yang membuat kalau dalam persepsi publik ini Erlangga juga kan menterinya Pak Jokowi, Pak Erick juga menterinya Pak Jokowi, apa yang mempengaruhi persepsi publik sehingga muncul hal yang lain? Ya bagaimanapun juga Pak Erlangga sebagai Menko orangnya Pak Jokowi, dia juga ketum partai gitu. Tentu saja tetap harus diperhitungkan dalam bursa pencapresan gitu. Mungkin terkait dengan job desk-nya Menko sendiri ya, itu kan tidak terlalu bersentuhan dengan masyarakat langsung dan juga tidak punya basis massa ya, bukan seperti kepala daerah seperti Pak Ganjar maupun Pak Anies yang memang sudah menjadi kepala daerah suatu wilayah tertentu gitu, baik juga Pak Ridwan Kamil gitu, Bu Kofifa gitu. Kan kita lihat nama seperti Mbak Puan dan juga Pak Erick ini sebagai menteri memang tidak punya basis daerah, namun gimana pun juga pejabat publik setingkat menteri itu tetap punya high visibility gitu di media, baik itu dari kebijakan mereka ketika mereka mengeluarkan statement terkait minyak goreng, terkait dengan isu-isu yang adakah dari nama-nama itu sebetulnya yang menonjol di luar Jawa? Pak Erick bisa dibilang perwakilan luar Jawa ya. Pak Erick kan latar belakangnya artinya bisa jualannya bisa ke luar Jawa begitu ya? Ya tentu saja. Pak Sandi Uno juga tidak dipersepsikan sebagai orang Jawa gitu selama ini gitu. Jadi dikotomi itu juga tetap bisa dimainkan mempengaruhi persepsi publik. Baik, Prof. Siti, bagaimana Anda sendiri melihat nama-nama itu kalau dari kacamata Anda? Iya, nama-nama itu akan terkait dengan kebutuhan ya, kebutuhan yang paling utama ya di 2024 itu ke depan itu apa kan itu ya. Saya melihat kecenderungan pemilih nanti itu preferensinya itu lebih ke tidak hanya sekedar merakyat ya, merakyat ya. Mengapa orang senang dengan Mas Ganjar, mengapa orang senang dengan Mas Anies gitu kan? Karena dianggap bisa berkomunikasi dengan rakyat kan gitu, luas gitu ya ke rakyat. Tapi tidak sekedar itu sebetulnya. Jadi masyarakat menginginkan lebih dari itu, yaitu bagaimana kapasitasnya, kompetensi kapasitasnya. Mampu tidak gitu loh. Jadi supaya Indonesia itu betul-betul nanti akan dibawa maju kan gitu. Tidak sekedar popularitasnya itu, terus terang saya sudah mengatakan berkali-kali yang lalu itu sekedar mengedepankan popularitas gitu ya, preferensi sesaat itu menyesatkan sebetulnya. Coba digali lagi gitu ya, karena memang suksesi ala Indonesia ini belum terlembagakan dengan bagus dalam arti prasyaratnya. Baru semacam SOP-nya saja gitu ya. Jadi lebih yang mumpuni tidak orang ini nantinya memimpin negara sebesar NKRI Archipelago ini. Ini yang kita butuhkan. Karena kompetisinya akan luar biasa ya. Indonesia itu
mau tidak mau harus berkompetisi dengan negara-negara ASEAN. Ya. Kan ini keluhan dari Pak Jokowi kemarin bahwa daya saing kita ini tidak pernah tinggi kan gitu. Mengapa kita tidak dipercaya oleh investor asing dan sebagainya gitu kan. Berarti kan harus ada pembaharu dari pemimpin-pemimpin yang nanti kita munculkan sehingga akan tersaring gitu ya. Kita berdoa jangan cuma 2 pasangan calon gitu. Biar aja lebih dari itu. Kita lebih menyukai opsi-opsi yang banyak tadi itu. Iya. Mengapa? Karena memang sesuai dengan kebinekaan kita, kemajemukan masyarakat kita, partai politiknya juga banyak. Jadi itulah sarana prasarana kita. Jangan dibatasi gitu ya. Jadi Ada nanti survei limitasi. juga mendingan lebih banyak disimulasikan. Iya. Jangan langsung mengerucut ke 2 pasangan calon, nanti ada polarisasi lagi. Itu mindset kita yang lalu itu yang menimbulkan dikotomi, menimbulkan disharmoni kan gitu ya, ancaman kohesivitas kita ya. Baik. Itu yang harus kita end up. Kita sekarang lebih bagaimana memandang dunia ke depan ini gitu ya. Indonesia berperan ke depan di ASEAN, di Asia Pasifik itu jauh lebih signifikan. Baik. Sehingga kita harus memiliki pemimpin yang betul-betul mumpuni nanti kan itu. Baik. Bang Rey, bagaimana ini kalau Anda melihat dari tokoh-tokoh yang disebutkan tadi oleh Bang Kennedy, adakah yang setidaknya kalau jualan itu memang agak lebar gitu marketnya itu? Pertama, nama-nama ini kan sudah agak konsisten sejak tahun 2020. Jadi ini sebetulnya sudah hampir 2 tahun nama-nama ini yang selalu muncul gitu. Saya kira itulah sampai 2023 nanti akhir gitu, hasil-hasil survei ini adalah sesuatu yang menangkap secara natural apa yang tumbuh di tengah masyarakat gitu. Jadi suka nggak suka ya mereka lah yang memang berhasil ditangkap oleh publik sebagai calon-calon pemimpin di 2024 yang akan datang gitu. Sejak dari 2020 ke 2021, 2022, misalnya nama Pak Prabowo, Ganjar, Anies, ya itu selalu dominan gitu. Dan itu nggak mungkin direkayasa, kecuali ya direkayasa oleh mereka sendiri ya melalui gerak mereka, prestasi macam-macam dan seterusnya itu gitu. Nah akhir-akhir ini muncul nama yang lain, ya seperti Erick Thohir, ya Sandiaga Uno, kemudian juga ada Ridwan Kamil, ada Ibu Khofifah dan seterusnya gitu. Jadi ya sangat bagaimana memungkinkan supaya nama ini tersebar luas? Ya memang harus terjadi secara proses alami. Baik. Harus didesain tokoh-tokoh yang memungkinkan untuk bersaing dengan tokoh-tokoh yang sudah terlebih dahulu populer gitu. Nah itu pertama. Meskipun ya nama-nama ini tadi misalnya sudah hampir sulit lah dikejar oleh tokoh-tokoh yang lain kalau tentu berbasis data dari survei gitu. Tapi kita harus tahu dan fakta kita di lapangan itu kemenangan tidak selalu ditentukan oleh sejauh mana angka survei membuktikan seseorang bisa menang gitu kira-kira ya, atau menginformasikan seseorang menang. Misalnya dahulu misalnya orang menyangka partai seperti PAN, Nasdem, ya P3 itu akan lolos dari parliamentary threshold misalnya gitu ya. Nyatanya tetap ikut di dalam 2019 yang lalu gitu. Jadi maksud saya ada banyak begitu varian yang menentukan kalau udah di ujung dari pelaksanaan pemilu itu gitu. Sehingga seringkali hasil survei ya nggak menunjukkan sebetulnya realitas yang ada di pikiran publik itu gitu. Di pikiran publik ya 7 nama itu gitu ya. Baik. Tapi begitu varian-varian yang lain dimainkan, ya faktor-faktor yang lain dimainkan, yang objektif itu, yang hasil-hasil survei itu kalau kita sebut sebagai hasil yang objektif itu bisa berubah juga secara drastis. Oleh karena itulah peluang-peluang misalnya dari tokoh-tokoh yang lain sangat masih memungkinkan itu terjadi kalau misalnya varian-varian yang lain, faktor-faktor yang lain dimasukkan gitu. Jadi nggak hanya sekedar popularitas, nggak hanya sekedar image, tidak ada sekedar visi misi mereka gitu, tapi soal partai mereka, kedekatan mereka dengan tokoh-tokoh agama, bahkan pada tingkat tertentu misalnya sejauh apa kebaikan hati ya. Baik, tapi 2024 dari analisa Anda ini nama-nama inilah yang akan muncul begitu, tidak akan ada muncul nama lain lah setidaknya dalam. Kalau kita berbasis data dari survei ya nggak ada gitu. Tapi itu yang saya sebut tadi di Indonesia ini nggak hanya ini sebagai varian utamanya gitu. Itu maksud saya. Misalnya kalau tiba-tiba Gerindra mengunci dirinya, kalau tiba-tiba PDI Perjuangan mengunci dirinya, apa mau kita katakan? Ya kan? Dari tokoh-tokoh ini sama sekali nggak bisa masuk. Misalnya Ganjar ya akan kesulitan. Jadi dukung siapa?
kalau tiba-tiba Partai Gerindra maupun juga Baik. PDI Perjuangan mengunci diri gitu ya. Anies Baswedan kalau partai-partai besar ini misalnya mengunci diri juga begitu gitu. Nah jadi varian-varian yang seperti ini harus tetap dilihat meskipun tentu kita punya panduan yaitu hasil-hasil survei Baik. bahwa 7 nama sekarang misalnya atau kita kerucutkan ke 3 atau 4 nama adalah mereka yang secara popularitas dan elektabilitas paling menonjol dari sekian banyak nama gitu. Tapi itu bukan satu-satunya varian penentu untuk menentukan apakah mereka dicalonkan oleh partai politik atau tidak. Gitu. Tapi munculnya nama-nama baru itu positif ya dalam sudut pandang Anda ya? Saya sih, menurut saya misalnya kawan-kawan indikator, jangan dong nama-nama yang memang sudah populer di survei terus gitu. Coba deh, ya selain nama ini misalnya pertanyaannya, selain nama ini, kira-kira siapa calon presiden yang menurut Anda layak? Coba dong buat pertanyaannya sekali-kali. Nanti kita tunggu kalau itu ya di survei berikutnya. 7 nama itu nggak perlu lagi disurvei gitu loh. Tapi kita cari selain 7 nama ini, menurut Anda siapa lagi calon presiden yang layak dicalonkan sebagai calon presiden 2024 yang akan datang? Nanti mungkin akan muncul nama-nama lainnya, entah itu Ibu Hopipa ya kan, entah itu bisa jadi gubernur dari Papua ya, atau bahkan tokoh-tokoh yang apa namanya itu yang keras seperti Rizal Ramli, sangat mungkin itu bisa masuk. Baik, gitu. Baik, Bang Kennedy, persepsi masyarakat untuk capres dan cawapres ini sebetulnya yang diharapkan tuh yang seperti apa? Memang setiap kali kita menanyakan kepada publik apa kriteria capres idaman Anda, itu selalu nomor 1 perhatian kepada rakyat. Namun itu tentu saja itu menurut kami juga dari sepanjang pertama kali survei dilakukan selalu jawaban itu yang menjadi jawaban normatif gitu. Tapi yang menonjol, yang baru, yang mungkin berbeda dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Menurut saya harus dilihat dari membaca zeitgeist, dari mood, dari keadaan zaman itu sendiri ya. Tadi Bu Hovifah sendiri mungkin sudah menyinggung gimana terkait dengan visi ekonomi digital ke depan, terkait dengan geopolitik yang lagi bergejolak sekarang dengan perang di Rusia dan Ukraina, geopolitik yang kembali mengemuka sebagai isu gitu. Terus juga tentu saja ada isu-isu terkait dengan climate change gitu. Jadi isu-isu baru inilah yang perlu diedukasi oleh para tokoh-tokoh politik kita. Baik, artinya mereka gitu, yang sekarang sedang membangun popularitas, elektabilitas itu harus masuk pada isu-isu baru itu ya? Ya, menurut saya seperti itu gitu. Baik, Prof. Siti, closing statement-nya. Halo? Ya, silakan. Sebagai penutup, ini bicara tentang kebaruan, bicara tentang Capres-Cawapres 2024, apa yang bisa Anda sampaikan? Iya, karena media ini sering ya, elektronik ini mendasarkan pada hasil survei, kita mintakan seperti yang Bang Rirakuti tadi sampaikan gitu ya. Jadi lembaga survei itu jangan mematok ke calon tertentu. Kan biasanya saya ini kan peneliti juga ya. Jadi kalau kita mengarahkan dalam penelitian kita, waktu wawancara dan sebagainya dengan cara pandang kita gitu, itu ya pasti akan masuk cara pandang kita di situ kan gitu ya. Tapi kalau dilepas gitu ya, dengan opsi-opsi yang ada dan sebagainya, diberikan keleluasaan pada narasumber atau apa ya namanya responden tadi itu, mungkin mereka akan lebih punya satu pendapat sendiri. Baik. Jadi lebih lebar begitu kan perspektifnya begitu ya. Sehingga ada kebaruan dari survei itu sendiri gitu ya. Betul-betul survei yang bottom up, yang aspirasi masyarakat gitu ya. Yang itu nanti yang kita perlukan ya, supaya saya ini termasuk yang susah percaya ini pada lembaga survei ini. Baik. Sejak 2008 saya agak keras pada lembaga survei karena lembaga survei ini betul-betul harus menggunakan kalau alasannya akademis ya memang hasilnya harus akademis. Baik. Jadi jangan sampai ada dusta di antara kita dan lembaga survei. Baik, singkat gitu ya. Bang Ray sebagai penutup. Ya, semuanya masih terbuka menurut saya ya. Ini masih pangsa pasar yang memungkinkan pemain-pemain baru juga masuk ke dalamnya gitu ya. Atau pemain yang kelihatan masih tersisa kesulitan untuk naikkan popularitas juga akan bisa naik ke atas, atau yang di atas akan tetap merosot ke bawah. Jadi segala sesuatu masih memungkinkan terjadi, tetapi tentu tanggung jawab kita ya kepada publik untuk mengedukasi mereka agar memilih calon presiden dengan isu-isu yang sama-sama kita ikat. Misalnya soal pemberantasan korupsi ya, kemudian penegakan hukum, kemudian penghormatan terhadap hak asasi manusia yang akhir-akhir ini agak merosot di eranya Pak Jokowi, kira-kira begitu ya.
perlindungan terhadap pluralisme, ya tentu di luar isu-isu ekonomi yang udah pasti akan muncul di dalam setiap tahun gitu. Kata yang disebutkan tadi Bung Kennedy, dekat dengan rakyat itu bisa bermakna dua, dekat secara psikologis, tapi juga baik dalam pengertian material gitu. Jadi hal itu memang penentu kepada calon presiden di masa yang akan datang gitu. Baik, terima kasih Prof. Siti Zuhro, peneliti utama BRIN, dan Ray Rangkuti, Direktur Lingkar Madani Indonesia, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Kennedy, terima kasih banyak. Ya, kita tunggu juga survei-surveinya, dan tentu saja tadi ya, tentu yang diharapkan dari publik adalah memang benar-benar memotret apa yang memang menjadi peta politik 2024. Kita nanti akan berbincang lagi untuk survei-survei barunya. Terima kasih sudah hadir di MNC News Prime. Dan pemirsa, demikian MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatur Atma, sampai jumpa.